Jadi 3 perkara ini perlu selalu ingat bahwa di bulan Rabiul Awal terjadi 3 peristiwa. Pertama, Rasulullah SAW dilahirkan pada pada hari Senin, ya, jam berapa? Yaitu waktu fajar dan waktu subuh, dan bersamaan dengan 20 April tahun 570 Masehi, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Rasulullah SAW hijrah daripada kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu jatuh hari Isnin juga, 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bersamaan dengan tahun 622 Masehi. Dan baginda Rasul wafat juga pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan 632 Masehi. Itu Nabi wafat. Berarti apa? Kalau kita memperingati Maut Rasul di bulan Rabiul Awal, sekaligus itu memperingati hijrah Rasulullah SAW dan juga wafatnya. Tapi umat Islam tidak merayakan dan tidak memperingati hari wafatnya, tidak. Ya, cuma kelahirannya, karena itu merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perintah daripada Allah supaya kalau kita mendapat rahmat, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat itu, dan harus kita merasa bergembira. Saya menyampaikan sebuah ayat dalam surah Yunus ayat ke-59 atau 59 itu menerangkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu dalilnya daripada dalil mengadakan Maulid Rasul. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya, dengan demikian kamu harus merasa gembira, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya, walaupun Nabi tidak pernah menyuruh supaya hari baktinya, hari kelahirannya dirayakan, tapi kita sebagai umatnya, Nabi sendiri waktu hidupnya dia prihatin sangat kepada umatnya. Masa sih sebagai umat, ya, sebagai mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ya, habis hari bakti Rasulullah dia diam saja, tak mau tak merayakan. Sama dengan kita punya bapak, kita punya emak misalnya. Hari bakti mereka, maka anak tak usah disuruh untuk menyambut hari lahir, betul tak? Ya, belikan hadiah, kalau ada uang belikan jam Rolex misalnya, ya kan? Atau sekurang-kurangnya ada yang adik-adik belikan cake atas nama dia, kan begitu? Mengadakan jamuan ringan atau besar-besaran pun tak apa, tak salah. Memperingati hari apa? Bakti ibu bapak. Begitu juga kalau kita punya nenek, punya datuk, hari baktinya, maka anak beranak dan cucu semuanya merayakan, memperingati hari kelahiran nenek ataupun datunya. Betul tak? Perlukah nenek dan datuk menyuruh? Tidak perlu, maaf. Apalah menyuruh?
Yaitu dia, apakah nih dan datuk atau ibu bapak kita merasa gembira kalau dirayakan hari kelahirannya? Sudah tentu. Nah, sama dengan itu. Walaupun Nabi tidak pernah menyuruh supaya hari kelahirannya diperingati, tapi kita sebagai umatnya yang merasakan pada kelahiran baginda Nabi itu memberikan contoh teladan yang baik, memberi ajaran, dia memimpin kita dunia akhirat misalnya, maka wajar kita mengadakan Maulid Rasul. Jadi apabila ada ayat yang mengatakan qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, sebab Nabi itu lahir dunia dikira rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan demikian hendaklah kamu merasa gembira. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memperingati Maulid Rasul ini bukan untuk bersukaria, bukan berpesta, jauh sekali. Ia adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa gembira atas kelahiran baginda Rasul yang sangat prihatin terhadap umatnya. Anda lihat saja dalam akhir surah At-Taubah tentang ayat yang Nabi sangat prihatin kepada umatnya. Surah At-Taubah akhir sekali itu ada bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan ada kan? Itu surat Taubah ayat ke 129. Asal saya gitu. Itu maknanya Nabi sangat mengambil berat, sangat prihatin kepada umatnya. Mengapa kita sebagai umatnya kalau hari kelahiran baginda kita diam-diam saja? Nah, sekurang-kurangnya membaca selawat. Hadirin sekalian, umat Islam mengadakan Maulid Rasul itu bermacam-macam. Ada yang hanya baca selawat saja, baca At-Tibai, ya, baca Barzanji, baca itu namanya apa namanya? Baca At-Tibai, Al-Burdah, kan banyak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada kan? Itu namanya apa itu? Al-Burdah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu namanya Al-Burdah, ya kan? Kita lupa ya. Nah, ada At-Tibai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan itu ada dibacakan. Ada orang hanya baca salawatan saja, tak ada syarahan. Ada baca Barzanji. Barzanji itu kalau sampai kepada makhluk qiyam. Nah, makhluk qiyam itu apa? Berdiri, ada kan? Orang-orang dahulu masih kekal mengamalkan Al-Barzanji, dan apabila makhluk qiyam dibaca dengan apa? Berdiri. Kenapa nak berdiri pula? Nah, sebab di mana-mana majlis ada selawat baginda Rasul itu apa namanya? Baginda Rasul itu hadir. Begitulah bagi orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya dan bersalawat. Nabi itu lahir datang ketika salawat itu dibaca, dan ada orang yang nampak. Ada ulama nampak Nabi ketika salawat dibacakan oleh
umat Islam di masjid tersebut. Tapi bagi kita kadang-kadang lupa. Tapi karena baca dengan khusyuk. Nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya al-barzanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berdiri tak? Bukan berdiri. Malah lagi. Kenapa? Menghormati. Ada dalilnya, ada. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan bahwa waktu